kita lihat bahwa Sumatera Barat ini kan potensial ya. Artinya tokoh-tokoh Minang ini luar biasa. Sebenarnya Prof. Yusril hari ini mau hadir, cuman beliau lagi di Belitung. Fadlizon katanya sudah mengarah ke sini, Pak Boy Rafli juga. Kemudian juga ada Andre Rosiade yang sedang kampanye di Sumbar. Kita hadir, ya saya mewakili teman-teman juga, ada Pak Bur, ada Levi, ada Osri ya, yang hadir. Tentunya ingin memberikan semangat di detik-detik terakhir menjelang tanggal 14 Februari ini dari Sumatera Barat. Dukungan kepada Bapak Prabowo Gibran ini sangatlah kuat. Jadi banyak orang Sumatera Barat waktu awal bergabungnya Pak Prabowo dengan pemerintahan Pak Jokowi ini kecewa, tapi setelah 4 tahun berjalan ya mereka juga bisa melihat bahwa Pak Prabowo bergabung tentunya untuk NKRI, tentunya untuk Indonesia, dan tentunya untuk bagaimana negara ini stabil dan negara ini memang betul-betul menjaga supaya keutuhan negara ini tetap terjaga. Begitu. Mas, ini kan udah terbentuk ya. Ya. Kedepannya apa yang akan dilakukan? Ya, kita akan melakukan gerakan door to door melalui WA, melalui sosial media, juga melalui perangkat-perangkat yang kita punya ya. Sekarang ini kan zaman sudah canggih, dunia digitalisasi luar biasa. Kita bikin konten di sini, kita bisa kirim ke seluruh dunia. Kebetulan Pak Osri ini kan juga ketua diaspora sedunia ya, Pak Bur salah lagi ya, Pak Bur Bali sini kan ketua diaspora sedunia, dan tentunya kita punya di berbagai macam negara, dan utamanya sebenarnya adalah mengkompakkan masyarakat Minang yang ada di seluruh Indonesia untuk bersatu, jangan terkotak-kotak, dan tentunya kita santun melakukan kampanye politik, tidak usah menghujat sana sini, juga tidak usah membuat berita hoax. Jadi ini yang kita sampaikan pada hari ini. Nah, insya Allah apa yang kami lakukan sekitar 100-an orang ini bisa memberikan dampak positif untuk keluarga Minang terutamanya. Begitu. Ya. Target suara di Sumatera Barat sendiri seperti apa? Tahun 2019 Pak Prabowo itu menang di atas 80%. Nah, sekarang ada 3 paslon, target kita cukup menang 53%. Insya Allah Sumatera Barat. Dan itu bisa terjadi karena sekarang kami dari tokoh-tokoh masyarakat Minang ini tetap bergerak sosialisasi, walaupun dari Jakarta kita tetap melakukan koordinasi dengan keluarga besar kita yang ada di Sumatera Barat. Begitu. Teman-teman, oke? Tadi boleh dijelaskan sedikit atau dijelaskan sedikit dengan Bapak seperti bahwasannya Pak Prabowo itu adalah sosok Islam karena memberikan bantuan apa segala macam. Jadi gini Mas, saya melihat sosok seorang pemimpin itu adalah orang yang betul-betul peduli dengan rakyatnya, bukan hanya retorika, bukan hanya omon-omon saja. Jadi saya melihat sosok Pak Prabowo ini, Indonesia ini kan boleh dibilang 85% mayoritas Muslim. Nah, Prabowo selalu dikatakan tidak Islam, tidak apa gitu. Tapi sosok beliau itu sosoknya sangat Muslim, sangat Islami, karena peduli terhadap umat Islam. Beberapa bantuan beliau lakukan ya kan, kemudian beliau membuat yayasan sosial, membuat rumah sakit, membuat sekolah-sekolah yang memang tujuannya untuk rakyat Indonesia yang mayoritas semuanya Muslim gitu. Jadi untuk apalagi diragukan. Nah, jadi apakah dengan membaca atau bacaan-bacaan pasti dalam membaca ayat suci Al-Quran aja dikategorikan sudah Islami? Tidak. Islami itu sifat daripada bagaimana seorang yang Muslim itu punya sifat seperti Rasulullah, ya kan, mensuri toladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, selain memang misalkan kita juga diwajibkan untuk sholat, ya kan, terus tapi hubungan hablum minan nas dengan hablum minallahnya berimbang sejalan dengan baik. Ini Pak Prabowo. Jadi begitu. Jadi bukan hanya retorika saja, ya. Jadi insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, apalagi berpasangan dengan anak muda Mas Gibran, NKRI dan Indonesia Emas tahun 2045 akan tercapai, dan kita lihatlah 5 tahun ini kita kawal sama-sama. Kami dari pendukung Pak Prabowo Gibran akan mengawal kebijakan-kebijakan beliau agar semua bisa berjalan lancar dengan baik. Oke? Boleh sedikit nggak? Ya. Ini kan pencoblosan udah semakin dekat. Kalau boleh tahu, Bapak kan sebagai wakil ketua TKI. Ya. Ada survei. Kira-kira mungkin ada perhitungannya berapa suara Pak Prabowo Gibran sekarang? Ya. Belakang.
Dari beberapa survei yang kita punya, yang TKN punya, itu kita sudah di angka 51% lebih. Dan sampai dengan tanggal 14, tanggal 10 kan terakhir campaign terbuka. Tapi kami berharap terus bertambah dan meningkat 2%, dan target kita tuh cukup 53% lebih. Insya Allah kita akan menang sekali putaran. Dan ini terjadi, sekarang banyak relawan tadi yang gabung sana, sekarang pindah ke kita. Terus kiai-kiai, santri-santri juga pindah ke kita. Ini sudah banyak. Dan saya pun nanti malam akan menghadiri acara deklarasi tokoh-tokoh Betawi yang tadinya miyak sono, sekarang miyak ke kita. Jadi itu salah satu bentuk kita meyakini bahwa paslon nomor 2 akan menang sekali putaran. Ya, sekali putaran. Oke, teman-teman media, thank you ya. Ya, makasih. Ibu semua ya.